Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian sel dan rank, perbedaan baris dan kolom, row dan kolom pada Microsoft Excel. Yang pertama, pengertian row atau baris pada Excel. Ya, ini pengertian row yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai baris adalah bagian dari worksheet yang melintang horizontal ke samping dan ditandai dengan nomor angka 1, 2, 3 sampai 1 juta sekian. Ini contohnya ini nomor baris ya, dan ini baris kelima, row yang kelima, misalkan seperti ini. Nah, ini nomor barisnya, dan misalkan ini tadi seperti yang ini, baris kelima. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua, pengertian kolom pada Excel. Adapun kolom dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai kolom, ya, merupakan bagian dari worksheet yang melintang vertikal ke atas dan ditandai dengan huruf A, B, C dan seterusnya. Ini kolom A, kolom B, kolom C, seperti ini. Dan ini nama kolomnya A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Itu setelah kita mengetahui tentang kolom, yang ketiga adalah perbedaan baris dan kolom pada Microsoft Excel. Ya. Materi ini sudah saya berikan dengan format PDF, bisa dibaca ya, sambil disimak. Pada Excel 2003, jumlah row atau baris Excel yang disediakan oleh Excel hanya 65.536 saja. Lalu versi 2007 naik karena perkembangan zaman menjadi 1 juta sekian. Ya, sedangkan pada Excel 2003 jumlah kolomnya hanya 256, dan sedangkan versi Excel 2007 ke atas jumlah kolom yang disediakan oleh Microsoft Excel sampai huruf EFD yang merupakan kolom ke 16.000 sekian. Nah, perbedaannya ini di Excel yang paling bawah, nah ini jumlah kolomnya itu hanya 256, sedangkan pada Excel 2016 ke atas ini sudah 16.000 sekian. Gitu. Dan penjelasan pengertian kolom dan baris di awal tadi kita sudah membahasnya bersama. Kita selanjutnya mengenai pengertian sel dan rank. Ya. Kita ke pengertian sel.
sel pada Excel adalah sebuah kotak kecil pada worksheet yang merupakan titik pertemuan antara row dan kolom. Jadi pertemuan antara baris dan kolom disebut dengan sel atau sel Excel dalam istilah Indonesia ya. Sebuah Excel biasanya diberi nama atau alamat sesuai dengan nama kolom dan nomor barisnya. Misalnya titik pertemuan antara kolom C dan baris nomor 5 disebut sel C5. Dengan kata lain, sel C5 merupakan sel Excel yang berada di kolom C dan baris kelima. Ini contohnya di gambar ini, sel C5 berada di kolom C dan di baris yang kelima, sel 5 itu seperti ini, C5, C5, D6, begitu. Nama atau sel yang sedang aktif bisa Anda lihat pada bagian formula bar sebelah kiri yang disebut dengan name box. Ini C6, C5 bisa dilihat di name box. Nah, begitu. Lalu yang kelima, pengertian ring atau rentang pada Excel. Jika sel adalah pertemuan antara row dan kolom atau pertemuan baris dan kolom, maka ring atau dalam istilah Indonesia diartikan sebagai rentang adalah kumpulan dari beberapa sel pada Microsoft Excel. Jadi pengertian ring adalah gabungan dari beberapa sel pada Microsoft Excel, baik dalam satu atau beberapa baris dalam kolom. Nah, ini rank C3 D7, C3 dan D7 ini merupakan rank gabungan dari beberapa sel pada Microsoft Excel. Ini rank D3 D7, sekelompok sel yang tergabung dan disebut dengan rank di sini bisa dalam satu baris, satu kolom, maupun beberapa baris dan kolom. Jadi contohnya ini ya. Contoh rank satu baris, misalnya A1 F1 ya, ini A1 F1 ini disebut dengan rank baris A1 sampai ini F1. Lalu rank satu kolom A1 A5, contoh A1 sampai A5. Nah, ini rank kolom. Lalu rank beberapa kolom seperti tadi, misalnya A1 F5, A1 F5, A1 F5. Nah, begini ya. Ini disebut dengan gabungan antara sel dan kolom. Nah, demikian tadi sedikit ya. Jadi kalau ada istilah-istilah rank, sel, kolom, anak-anak semuanya sudah paham mengenai istilah-istilah dalam Microsoft Excel. Nah, demikian sedikit penjelasan tentang pengertian row, kolom, sel, dan rank pada Microsoft Excel. Nah, anak dibaca-baca lagi tentang materi ini, lalu jangan lupa untuk dipelajari terus, dicoba tentang rumus kemarin, istilah-istilahnya, karena suatu saat itu akan dipakai
terpakai. Ya, kurang paham nanti bisa menghubungi lewat WhatsApp atau lewat Telegram. Itu ya. Jangan lupa anak-anak semuanya untuk mengisi daftar presensi di kolom komentar ya. Untuk hari ini, pertemuan ini tidak ada tugas. Jadi untuk materinya bisa ditulis di buku TIK ini tadi, materi ini, ataupun di print, tidak usah difoto. Pengertian-pengertian ini tadi bisa ditulis. Nanti suatu saat kalau buku TIK-nya dikumpulkan, sudah ada catatannya, nah itu ada nilai tersendiri. Begitu ya. Demikian, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan jangan lupa ya, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa untuk memakai masker dimanapun, kapanpun, ya. Selalu jaga jarak, tetap semangat dalam belajar. Terus jangan lupa selalu rajin beribadah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.